Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NIM 105731113122 dari kelas AK22D. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Ainun Ariza, SPD, MSI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekuitas pemilik, di mana ekuitas pemilik itu sendiri mempunyai 3 bentuk perusahaan, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian ekuitas. Jadi kita perlu mengetahui apa itu pengertian ekuitas. Jadi menurut Saketap, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Struktur pemodalan suatu perusahaan dapat dilihat dari bentuk perusahaan yang ada: perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, atau perusahaan perseroan. Setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Perusahaan perorangan memiliki kegiatan operasional yang lebih sederhana, tetapi terkendala oleh modal yang relatif kecil. Untuk perusahaan perseroan, perusahaan jenis ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kedua bentuk perusahaan sebelumnya, seperti mengenai pemodalan dan skala operasionalnya. Selanjutnya kita masuk pada ekuitas perusahaan perorangan. Pada umumnya, pendirian perusahaan berawal dari keinginan seseorang untuk melakukan usaha berdasarkan hobi dengan ketersediaan dana yang terbatas. Bentuk perusahaan perorangan sangat digemari masyarakat karena usaha ini dikendalikan oleh satu orang. Semua keputusan yang menyangkut masalah perusahaan dilakukan oleh satu orang. Nama perusahaan pada umumnya sesuai dengan nama pemiliknya. Contohnya yakni Perusahaan Hariwijaya Konsultan yang merupakan perusahaan jasa akuntansi dan dimiliki oleh Hariwijaya. Meskipun demikian, tidak jarang pula perusahaan perorangan menggunakan nama yang bukan berasal dari nama pemiliknya. Contohnya yakni Perusahaan Delta Mandiri sebagai perusahaan jasa logistik yang dimiliki oleh Bambang Kelana. Karakteristik dari perusahaan perorangan adalah pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban perusahaan hingga aset pribadinya. Itulah tadi penjelasan tentang ekuitas perorangan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh dari ekuitas perorangan. Yang pertama yaitu pada 1 Januari 2015, Novita Anggraini mendirikan perusahaan jasa salon bernama Novita Salon dengan menyetor modal dengan kas sebesar 5 juta dan peralatan salon sebesar nilai wajar atau fair value. Pada saat menyetor modal sebesar 10 juta berdasarkan transaksi tersebut, pada tanggal 1 Januari, kas berada di sebelah debit senilai 5 juta, peralatan salon berada di sebelah debit senilai 10 juta, modal Novita Anggraini berada di sebelah kredit senilai 15 juta. Selanjutnya, contoh yang lainnya adalah pada tanggal 31 Desember 2015 atau akhir periode, Novita Salon melakukan proses penutupan akun Prive Novita Anggraini sebesar 1 juta. Selama satu periode akuntansi 2015, perusahaan memperoleh laba neto
sebesar 3.500.000. Berdasarkan informasi tersebut, pencatatan penutupan Praif Novita Anggraini ke dalam jurnal dan dicatat ke dalam jurnal atas proses penutupan ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 31 Desember, modal Novita Anggraini berada di sebelah debit senilai 1 juta. Praif Novita Anggraini berada di sebelah kredit senilai 1 juta. Sedangkan pencatatan ke dalam jurnal atas proses penutupan ikhtisar laba rugi adalah pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi berada di sebelah debit senilai 3.500.000. Modal Novita Anggraini berada di sebelah kredit senilai 3.500.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan ekuitasnya. Berdasarkan proses penutupan pada akhir periode tersebut, maka besarnya saldo akun modal Novita Anggraini adalah sebesar 17.500.000 yang terdiri dari setoran modal awal pemilik sebesar 15 juta dikurangi dengan praif pemilik sebesar 1 juta dan ditambah saldo laba neto sebesar 3.500.000. Pada tanggal 1, setoran awal berada di sebelah kredit senilai 15 juta. Pada tanggal 31, penutupan berada di sebelah debit senilai 1 juta. Dan tanggal 31, penutupan berada di sebelah kredit senilai 3.500.000. Saldonya pada tanggal 1, setoran awal berada di sebelah kredit senilai 15 juta. Pada tanggal 31, penutupan berada di sebelah kredit senilai 14 juta. Dan pada tanggal 31, penutupan berada pada sebelah kredit senilai 17.500.000. Penyajian ekuitas perusahaan perorangan dalam neraca relatif sederhana. Posisi ekuitas tersebut berada setelah posisi kewajiban atau liabilitas. Besarnya nilai modal pemilik adalah selisih neto antara total aset dengan total kewajiban atau liabilitas. Memberikan ilustrasi mengenai ekuitas perusahaan perorangan. Perusahaan berdasarkan slide sebelumnya, Novita Salon, besarnya nilai modal pemiliknya yakni 17.500.000, maka posisi pencatatan modal pemilik tersebut dalam neraca adalah kewajiban atau liabilitas. Ekuitas modal Novita Anggraini senilai 17.500.000. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ekuitas perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan dijalankan bersama. Menurut pasal 16-18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Ada beberapa karakteristik dari persekutuan, antara lainnya itu: yang pertama, umur perusahaan yang terbatas; kedua, kewajiban yang tidak terbatas; dan yang ketiga, kepemilikan bersama atas aset persekutuan. Adapun jenis-jenis persekutuan di Indonesia terdiri dari 2 bentuk, yaitu yang pertama, persekutuan firma; kedua, persekutuan komanditer. Kedua macam persekutuan tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.
Ekuitas persekutuan firma atau FA itu sendiri adalah firma merupakan perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki tanggung jawab rentang, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari persekutuan. Setiap sekutu bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat dalam persekutuan. Oleh karena itu, pengambilan aset pribadi masing-masing sekutu diperkenankan sesuai dengan perjanjian antar sekutu atau antar firma. Selanjutnya, ekuitas persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan terdapat satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang sifatnya pasif. Sekutu tersebut hanya menyetorkan modal saja tanpa ikut campur dalam kepengurusan atau manajemen persekutuan. Namun, terdapat pula kelompok sekutu aktif yang secara langsung mengurus atau mengelola persekutuan yang bersangkutan, sehingga persekutuan komanditer memiliki dua kelompok sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya, contoh pembagian modal masing-masing sekutu ekuitas persekutuan firma atau FA. Pada tanggal 1 Januari 2015, Bambang Sujatmiko dan Edi Kartiko sepakat untuk mendirikan suatu persekutuan dalam bentuk firma dengan nama Mandiri Tour dan Travel. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perjalanan wisata. Bambang Sujatmiko menyetorkan modalnya dalam bentuk kas sebesar 100 juta dan aset tetap berupa kendaraan atau bus senilai 500 juta. Edi Kartiko menyetorkan modalnya dalam bentuk kas sebesar 100 juta dan peralatan kantor sebesar 50 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, pencatatan ke dalam jurnal atasan setoran modal masing-masing sekutu adalah pada tanggal 1 Januari, kas berada di sebelah debit senilai 200 juta. Peralatan kantor berada di sebelah debit senilai 50 juta. Aset tetap kendaraan berada di sebelah debit senilai 500 juta. Modal Bambang Sujatmiko berada di sebelah kredit senilai 600 juta. Modal Edi Kartiko berada di sebelah kredit senilai 150 juta. Selanjutnya, contoh lainnya adalah contoh pembagian laba rugi masing-masing sekutu ekuitas persekutuan firma atau FA. Pada tanggal 31 Desember 2015, memperoleh laba neto sebesar 25 juta. Menurut perjanjian, laba dibagi dengan memperhatikan komposisi modal yang diinvestasikan para sekutu. Berdasarkan Sujatmiko sebesar 20 juta dalam kurung 600 juta per 750 juta kali 25 juta dan Edi Kartiko adalah sebesar 5 juta dalam kurung 150 juta per 750 juta kali 25 juta. Jurnal penutup yang diperlukan untuk mencatat pembagian laba rugi tersebut adalah pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi berada di sebelah debit senilai 25 juta. Modal Bambang Sujatmiko berada di sebelah kredit senilai 20 juta. Modal Edi Kartiko berada di sebelah kredit senilai 5 juta. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ekuitas perusahaan perseroan terbatas atau PT.
Perusahaan jenis PT merupakan perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang kepemilikannya terbagi atas saham-saham. Perusahaan menarik modal dari calon pemilik dengan cara mengeluarkan saham yang kemudian berarti bahwa pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tersebut. Oleh karena itu, modal yang disetor oleh pemilik perseroan terbatas dicatat dalam akun modal saham atau capital stock. Saham yang ditinjau dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang memiliki hak suara, hak residu terhadap laba periodik, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Saham preferen atau preferred stock adalah jenis yang memiliki hak prioritas terhadap laba yang diperoleh secara periodik dan prioritas terhadap aset pada saat dilikuidasi, tetapi tidak memiliki hak suara. Sebagai badan hukum yang terpisah, perseroan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama investornya atau pemegang saham, sehingga secara akuntansi, perseroan tersebut merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Karakteristik lainnya dalam kepemilikan perseroan adalah mudah untuk meningkatkan ekuitas perusahaan perseroan dapat dengan menerbitkan saham sesuai dengan besarnya modal yang dikehendaki atau dibutuhkannya. Penerbitan dan penjualan saham biasa. Ketika perseroan telah resmi terbentuk atau melalui akta pendirian perusahaan, langkah selanjutnya yakni perusahaan mulai melakukan penerbitan dan penjualan hak kepemilikan perusahaan dalam bentuk lembar saham atau saham biasa. Secara hukum, pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengendalikan perusahaan. Salah satunya adalah memilih dewan-dewan direksi yang kemudian memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan. Jenis dan jumlah lembar saham yang dikeluarkan atau diterbitkan ditetapkan melalui akta pendirian perusahaan, dan modal saham yang diotorisasi atau modal dasar tersebut merupakan jumlah maksimum saham yang dapat dikeluarkan. Keseluruhan modal dasar atau ekuitas yang diotorisasi sebenarnya mencerminkan kebutuhan modal pada awal pendirian perusahaan dan antisipasi kebutuhan modal di masa yang akan datang. Penerbitan saham tersebut secara akuntansi tidak perlu dicatat ke dalam jurnal, tetapi cukup melalui memorandum pada neraca untuk menjelaskan mengenai jumlah besar saham yang diotorisasi pada bagian modal saham. Selanjutnya, saham treasury. Saham treasury atau treasury stock adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan beredar ke masyarakat, tetapi kemudian ditarik kembali atau dibeli kembali oleh perusahaan. Penarikan tersebut sifatnya hanya sementara, dan saham akan dijual kembali pada masa yang akan datang. Penarikan saham yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memiliki beberapa alasan, antara lain untuk meningkatkan laba per lembar saham dan menaikkan harga pasar saham. Metode pencatatan yang sering digunakan dalam pembelian dan penjualan kembali saham adalah metode biaya atau cost method. Pada saat saham treasury tersebut dijual kembali dengan harga di atas biaya perolehannya, selisih akan diakui sebagai agio ekuitas treasury. Sebaliknya, apabila dijual kembali dengan harga di bawah perolehannya, selisih akan dicatat sebagai pengurang agio ekuitas treasury. Apabila saldo agio ekuitas treasury tersebut menjadi defisit, maka defisit tersebut dibebankan pada saldo laba menurut Sak-Etap 1916. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pemecahan saham. Dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat untuk memiliki saham perusahaan. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan yakni memperkecil nilai nominal dari setiap lembar saham dengan melakukan pemecahan saham atau stock splits. Pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal setiap lembar saham tanpa mengubah nilai nominal secara keseluruhan. Langkah yang dilakukan dalam proses pemecahan saham yakni menarik saham dengan nilai nominal lama yang kemudian digantikan dengan saham yang memiliki nilai nominal baru, sehingga proses tersebut hanya mengubah nilai nominal saham dan jumlah lembar saham, baik yang belum diterbitkan, telah diterbitkan atau beredar, maupun yang ditarik kembali. Oleh karena secara keseluruhan nilai nominal saham tidak berubah, maka peristiwa pemecahan saham tersebut tidak dicatat ke dalam jurnal, tetapi hanya dicatat ke dalam memorandum. Selanjutnya, pembagian dividen tunai atau cash dividends. Pemegang saham biasa atau pemilik perusahaan akan mengharapkan adanya pengembalian atas investasi yang mereka lakukan. Salah satu bentuk pengembalian tersebut adalah dividen. Jadi, dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian dividen tersebut dapat berupa uang tunai atau kas, saham, atau bentuk aset lainnya. Biasanya, salah satu agenda dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah memutuskan adanya pembagian dividen. Ada 3 tanggal penting sehubungan dengan pembagian dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman adalah tanggal di mana Dewan Direksi mengumumkan secara resmi pembagian dividen kepada para pemegang saham dengan mencatatnya pada kolom debit akun dividen, pada kolom kredit akun utang dividen. Kedua, tanggal pencatatan, yakni di mana kepemilikan saham ditentukan dalam rangka untuk mengetahui secara pasti kepada siapa dividen tersebut dibagikan. Dan yang ketiga, tanggal pembayaran, yakni tanggal ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham dengan mencatat pada kolom debit akun utang dividen dan kolom kredit akun kas. Pada akhir periode, akuntansi dilakukanlah proses penutupan dividen dengan mencatat akun saldo laba pada kolom debit dan pada kolom kredit akun dividen. Selanjutnya, pembagian dividen saham. Selain dividen tunai atau kas, pembagian dividen yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah pembagian dividen saham, pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk lembar saham. Dalam kondisi tertentu, pembagian dividen saham ini lebih menguntungkan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai atau kas yang besar sehingga tidak mengganggu modal kerja, atau dengan melakukan investasi akan lebih menguntungkan dalam bentuk lain daripada membagikannya dalam bentuk dividen tunai. Di lain sisi, pembagian dividen saham juga mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga mempengaruhi laba per lembar saham. Dari sudut pandang akuntansi, pembagian dividen saham hanya mengubah komposisi pada elemen ekuitas, yaitu mengurangi saldo laba dan menambah modal saham biasa atau modal disetor, sehingga secara keseluruhan tidak mempengaruhi total aset, total kewajiban atau liabilitas, maupun total ekuitas. Selanjutnya, modal sumbangan. Modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh perusahaan dari sumbangan masyarakat. Bentuk dan jenis sumbangan yang diberikan masyarakat tersebut dapat berupa: yang pertama, sumbangan dalam bentuk perolehan kembali saham, termasuk selisih antara nilai tercatat dengan nilai jual apabila saham tersebut dijual. Yang kedua, sumbangan dalam bentuk pemberian aset.
Bentuk dan sumbangan tersebut akan memengaruhi komposisi dalam neraca. Selanjutnya, saldo laba atau retained earnings. Saldo laba adalah laba neto yang ditahan oleh perusahaan dan belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saldo laba terdiri dari laba neto tahun berjalan dan laba neto tahun sebelumnya, serta dividen periode berjalan. Besarnya saldo laba pada awal periode akuntansi merupakan akumulasi dari saldo laba neto tahun sebelumnya atau periode yang lalu yang masih tersisa setelah dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau dividen tunai maupun dividen saham. Pelaporan ekuitas perusahaan perseroan. Modal untuk perusahaan perseroan dalam neraca disajikan setelah kelompok kewajiban SAK etap 2009-1927 secara garis besar. Ekuitas terdiri dari modal disetor, saldo laba, dan saham treasury. Komponen dari modal disetor adalah modal saham atau saham preferen dan saham biasa, dan tambahan modal saham. Tambahan modal disetor adalah selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham. Saldo laba berasal dari perhitungan pada pelaporan saldo laba akhir periode. Sedangkan saham treasury merupakan penarikan saham yang beredar untuk tujuan tertentu. Suatu saat, saham tersebut akan dijual kembali di masa yang akan datang. Selisih lebih antara harga jual dengan biaya perolehan saham treasury disebut dengan agio saham treasury. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh soal pelaporan ekuitas perusahaan perseroan. Ekuitas, modal pemegang saham. Modal saham preferen atau diotorisasi 400.000 lembar, beredar 100.000 lembar, nilai nominal 2.000 per lembar, senilai 200 juta. Modal saham biasa, modal disetor atau diotorisasi 1 juta lembar, beredar 800.000 lembar, nilai nominal 500.000 per lembar, senilai 400 juta. Tambahan modal disetor, agio modal saham preferen senilai 20 juta, agio modal saham biasa senilai 20 juta, agio saham treasury senilai 500.000, modal sumbangan senilai 80 juta. Total tambahan modal disetor senilai 120 juta. Saldo laba senilai 720 juta. Total modal disetor dan saldo laba senilai 735.500.000. Saham treasury 100.000 kali 610 senilai 51 juta, dan total ekuitas senilai 704.800.000. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyelesaikan soal 8.1. Pada tanggal 1 April 2015, Cynthia Marlina mendirikan usaha atau perusahaan perseorangan jenis jasa laundry dan dry cleaning. Usaha ini melayani masyarakat umum maupun hotel-hotel di sekitar tempat usaha. Pelayanan atau jasa yang diberikan yakni pencucian segala macam pakaian laki-laki dan wanita, karpet, spray, gorden, dan sebagainya. Usaha tersebut berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 15, Jakarta. Perusahaan ini bernama Cemerlang Laundry dan Dry Clean. Untuk memulai usaha tersebut, Cynthia Marlina menyetorkan modal dan asetnya ke perusahaan dengan rincian kas senilai 10 juta, perlengkapan senilai 5 juta, dan peralatan senilai 75 juta. Pada soal tersebut terdapat 2 pertanyaan, yaitu buatlah jurnal atas pernyataan modal ke dalam perusahaan. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat jurnal atas pernyataan modal ke dalam perusahaan.
Yang kedua, susunlah neraca perusahaan, di mana kita disuruh untuk menyusun neraca perusahaan. Yang pertama, jurnal atas pertanyaan Middle ke dalam perusahaan. Cemerlang Laundry and Dry Clean, jurnal umum pada 1 April 2015. Pada tanggal 1 April, kas berada di sebelah debit senilai 10 juta, perlengkapan berada di sebelah debit senilai 5 juta, dan peralatan berada di sebelah debit senilai 75 juta. Selanjutnya, susunan neraca perusahaan. Cemerlang Laundry and Dry Clean, neraca 2015. Aset lancar dan kewajiban. Kas 10 juta berada di aset lancar. Perlengkapan 5 juta berada di sebelah aset lancar. Ekuitas berada di kewajiban senilai 90 juta. Aset tetap. Peralatan berada di sebelah aset tetap senilai 75 juta. Jadi totalnya senilai 90 juta. Total kewajiban senilai 90 juta. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Semoga kita bisa sama-sama mempelajari lebih detail dan lebih rinci lagi mengenai ekuitas pemilik atau perusahaan, perorangan, persekutuan, dan perseroan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.